Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Salsabila dengan NIM 2301020070. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik tentang review jurnal, yaitu fase dan tugas perkembangan anak sekolah dasar. Langsung saja ke latar belakang, yaitu mencari tahu tentang perkembangan mengatasi karakter yang berbeda-beda, karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang menjadi latar belakang permasalahan. Dituliskan bahwa tingkat kematangan fisik dan mental pada setiap individu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Namun ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Setiap individu akan mengalami fase-fase perkembangan dalam hidupnya, yaitu seperti bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa, dan orang tua. Pada penelitian jurnal ini, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan. Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari sumber berupa buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian setelah melakukan analisa dan penelitian, maka diperoleh jawaban bahwa perkembangan manusia dibagi dalam beberapa tahap. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lester D. Coe dalam bukunya Human Development and Learning, menegaskan bahwa ada 3 fase perkembangan, yaitu childhood and malhardy dan adulthood. Masa childhood adalah masa kanak-kanak, dimulai dari masa kandungan, kelahiran, bayi, masa kanak-kanak hingga sekolah. Dan masa maturity adalah suatu proses perkembangan ketika seorang mengalami kematangan sebelum ia memasuki masa kedewasaannya. Kematangan ini berfungsi akan mempengaruhi perubahan fungsi-fungsi kejiwaan. Dan terakhir, masa adulthood, yaitu masa mencapai kedewasaan. Selain itu, para ahli psikologi juga membagi fase-fase perkembangan berdasarkan aspek biologis, didaktis, dan psikologis. Langkah penelitian: belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan selama waktu ini. Anak belajar menggunakan otot-otot untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, pertumbuhan otot dan tulang anak berlangsung dengan cepat. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk beraktivitas dan bermain. Perkembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Tugas perkembangan ini, anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara, berkawan dengan teman sebaya. Dengan masuknya anak ke sekolah, akan menuntut anak untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9-10 tahun, anak sudah mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelamin. Anak perempuan menunjukkan tingkah laku sebagai perempuan. Demikian pula dengan anak laki-laki. Pada masa ini, anak sudah menunjukkan ketertarikan terhadap suatu jenis kelamin mereka. Belajar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Masa ini, anak SD sudah mampu untuk membaca dasar, menulis, dan menghitung karena perkembangan kognitif dan biologis anak sudah matang untuk bersekolah. Kelebihan penelitian: menggunakan kalimat dalam penulisan sangat sederhana dan mudah dipahami. Sinkronasi antara metode dengan hasil penelitian, referensi sangat jelas.
kekurangan penelitian terdapat banyak kesalahan dalam menulis kata dan tanda baca. Hasil dan pembahasan terlalu sedikit sehingga pembaca masih belum merasa puas dengan hasil penelitian. Kesimpulan dan penutup. Dari pemaparan hasil penelitian pada jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kematangan fisik dan mental pada setiap individu terjadi pada waktu yang berbeda-beda dalam menjalani hidupnya. Individu akan berusaha untuk melakukan tugas perkembangan yang sesuai dengan fase perkembangannya agar mereka mendapatkan kebahagiaan bagi kehidupan bermasyarakat. Setiap tahap atau fase pertumbuhan dan perkembangan memiliki tugas perkembangannya sendiri. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 sampai hingga belasan tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah dan usia sekolah. Usia prasekolah disebut dengan kanak-kanak awal dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.